Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Aulia. Di sini kami ingin membahas mengenai dasar hukum atribusi wewenang dalam perubahan UUD 1945, lembaga-lembaga negara dalam DPR RI. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan yang pertama ada Ahmad Sofri Santoso, yang kedua ada Enrico Bonifasius Juhaidi, yang ketiga ada Prima Jaya Pardana, dan yang keempat ada Samsu Adrian Sahidin. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Pengertian dan sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada Volksraad, yang kedua ada masa perjuangan kemerdekaan, yang ketiga ada dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Periode Volksraad atau zaman penjajahan Belanda pada pasal 53 sampai dengan pasal 80, bagian kedua in this Staatsgreling, Wet of the Staatsrichting van Nederlands Indië in this Staatsgreling yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1916 serta diumumkan dalam Staatsblad India nomor 114 tahun 1916 dan berlaku pada tanggal 1 Agustus 1917, memuat hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan legislatif yaitu Volksraad atau Dewan Rakyat. Berdasarkan konstitusi Indische Staatskerling buatan Belanda itulah, pada tanggal 18 Mei 1918, Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum atas nama pemerintah penjajah Belanda membentuk dan melantik Volksraad atau Dewan Rakyat. Yang kedua, pada masa perjuangan kemerdekaan, rakyat Indonesia pada awalnya gembira menyambut tentara Dai Nippon atau Jepang yang dianggap sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Namun, pemerintah militer Jepang tidak berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda. Semua kegiatan politik dilarang, pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja sama berusaha menggunakan gerakan rakyat bentukan Jepang seperti 3A atau Nippon Cahaya Asia, Lindung Asia, dan Pemimpin Asia atau Putra, Pusat Tenaga Rakyat, untuk mengumpulkan rakyat dan menanamkan cita-cita kemerdekaan pada militer Jepang. Yang terakhir ada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Maka, mulai saat ini, penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan ketentuan dan dalam aturan peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan penjajahan Belanda yang dinamakan Volksraad. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945, 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta. Tanggal peresmian KNIP, tanggal 29 Agustus 1945, dijadikan sebagai tanggal dan hari lahir DPR RI. Dalam sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut. Yang pertama ada ketua yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, wakil ketua 1 Mr. Sutarjo Kartohadikusumo, wakil ketua 2 Mr. J. Latuharhari, dan wakil ketua 3 Adam Malik. Dan kewajiban anggota DPR RI. Selain wajib menjalankan tugas dan fungsinya, setiap anggota dewan juga memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing individu setiap wakil rakyat.
hak anggota DPR terdiri dari 1. Hak mengajukan usul rancangan undang-undang. 2. Hak mengajukan pertanyaan. 3. Hak menyampaikan usul dan pendapat. 4. Hak memilih dan dipilih. 5. Hak membela diri. 6. Hak imunitas. 7. Hak protokoler. 8. Hak keuangan dan administratif. 9. Hak pengawasan. 10. Hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil. Dan ke-10 hak melakukan sosialisasi undang-undang. Kemudian kewajiban anggota DPR adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, menaati tata tertib dan kode etik, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Tugas dan wewenang DPR RI. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional, prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang RUU, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta penimbangan keuangan pusat dan daerah. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan UU bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi UU. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDA lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Tugas dan wewenang DPR lainnya antara lain menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan oleh ke Presiden. Hak DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 hak, yakni pertama, hak interpelasi. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, hak angket. Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, hak menyatakan pendapat. Hak DPR untuk menyatakan pendapat terdiri atas pertama, kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Kedua, tindak
lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan atau presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat bagi sebagai presiden dan atau wakil presiden. Pembuatan undang-undangan DPR RI. 1. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR Presiden atau DPD. 3. Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diajukan oleh anggota komisi atau gabungan komisi. 4. Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan oleh Presiden. Yang kelima, rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat kedua diajukan oleh DPD dalam hal berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat kedua diajukan dan disertai dengan naskah akademis, kecuali rancangan undang-undang mengenai APBN, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, atau pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keenam, rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat 2 disusun berdasarkan prolegnas. Yang ketujuh, dalam keadaan tertentu hanya DPR dan Presiden yang dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar prolegnas. Yang ke-8, rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dan Presiden paling lambat 7 tahun hari disampai oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Yang ke-8, dalam hal perancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama. Rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kami harap dapat bermanfaat dan bisa berguna bagi banyak orang. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Walau saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.